Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Attar Dikalazari dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum menjelaskan materi, alangkah baiknya materi yang pertama adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan hak. Nah, hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau hal yang Anda dapatkan. Adapun yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia atau sudah terikat pada saat kita dilahirkan. Yang terakhir adalah kewajiban asasi manusia, yaitu merupakan kewajiban dasar setiap orang yang dapat diartikan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas hak warga negara Indonesia. Nah, hak warga negara Indonesia itu meliputi dua hak, yaitu hak konstitusional dan hak hukum. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu hak konstitusional adalah hak yang dijamin di dalamnya oleh Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, sedangkan hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, kita tahu sendiri, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, kita akan membahas substansi yang pertama, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Oke, sila pertama berisikan tentang yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan nilainya yaitu menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilainya itu berisikan menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Dan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan nilai menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berisikan nilai yaitu dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat. Oke, selanjutnya yaitu sila terakhir atau sila kelima yang berisikan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Oke, itulah substansi yang pertama. Kita lanjut ke substansi yang kedua, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, oke, yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan yang terdapat pada pasal 20 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pertanyaan seperti siapakah yang menjadi warga negara penduduk Indonesia. Nah, itu sudah dijawab dengan tegas pada pasal yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu yang nomor 2 tadi tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum. Oke, yang ketiga yaitu tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat pada pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Nah, yang keempat, hak dan kewajiban bela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya nomor 4 yaitu tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Terdapat pada pasal 28 menetap hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu kemerdekaan memeluk agama. Terdapat pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa yang merdeka untuk memeluk agama masing-masing. Nah, yang nomor 7 kita membahas tentang pertahanan dan keamanan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2 yaitu menyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, terdapat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oke, ada tambahan yaitu tentang kebudayaan nasional Indonesia pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita harus tahu dulu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara itu apa. Nah, di sini kita akan membahasnya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yaitu berikut. Yang pertama adalah sikap egois. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan. Oke, yang selanjutnya itu kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, pada kasus ini yaitu pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita cukup masih tinggi. Ketiga yaitu makin menyebarnya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, yang terakhir yaitu masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.